ad'uk? Qala ya Rasulullah, innahu qad syakka alayya dhihabu basari. Qala fantaliq fatawadda, thumma salli raka'atain, thumma qul. Sampai sini diterjemahkan dulu. Bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan penglihatan mataku. Jadi orang ini buta. Maka beliau SAW mengatakan, atau aku biarkan saja kamu seperti itu. Maksudnya aku tidak doakan, tapi itu akan lebih baik buat kamu, ada pahalanya. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku memberatkanku. Maka Rasulullah SAW menganjurkan orang tersebut mengatakan, pergilah lalu beruduklah. Kemudian solatlah 2 rakaat, lalu ucapkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifani an basari. Allahumma syaffi'hu fi wa syaffi'ni fi nafsi. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, M-nya besar kata ganti Allah, dan menghadap kepadamu, M-nya juga ya kata ganti Allah besar, maksudnya ditulis dengan huruf besar, dengan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, nabi Allah, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu agar dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku dan terimalah syafaatku pada diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, di hari Jumat seperti biasa kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab Salat Sunnah. Dan kita berada di 2 bab terakhirnya, yaitu bab ke-19 masalah anjuran salat hajat dan doanya, dan bab ke-20 anjuran salat istikharah. Dan insya Allah kita akan membedah keduanya pada kesempatan ini agar kita menyelesaikan kitab salat sunnah, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari Jumat akan datang kita akan masuk ke kitab ke-7 khusus membahas masalah kitab Jumat. Sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan juga 2 bab ya, bab ke-17 dan bab ke-18. Tepatnya bab ke-17 anjuran salat tasbih dan bab ke-18 anjuran salat taubat. Dan ini sudah kita panjang lebar jelaskan tentunya. Baik, kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Hari ini sedikit butuh fokus ya tentang masalah bab ke-19 ini, anjuran salat hajat dan doanya. Sebelum jauh kita membahas hadis yang ada di sini, walaupun cuma sebuah hadis ya yang ada di sini yang saya lihat. Salat hajat sebenarnya judul ini ditulis oleh Al-Munziri, penulis awal dari buku ini. Kemudian sebagaimana sudah sering kita jelaskan dari awal pertemuan, kalau Syekh Albani, pakar ilmu hadis di zaman kita sekarang, beberapa waktu lalu beliau sudah meninggal rahimahullah, menelusuri kembali hadis-hadis ini, kemudian terbitlah buku ini dengan judul Sahih At-Targhib wa Tarhib. Artinya yang lemah-lemah dari hadis ini semuanya dikeluarkan oleh beliau dan ditinggalkan hadis-hadis yang sahih saja, supaya tidak ada lagi keraguan bagi umat untuk mengkonsumsi hadis-hadis yang ada di sini. Hanya saja ada judul di bab ini yang Syekh Albani tidak mengubahnya, dan memang tidak bisa beliau mengubah karena secara ilmiah adalah karya Al-Munziri. Anjuran salat hajat ini judul dari Al-Munziri. Sementara Syekh Albani rahimahullah tidak menyetujui tentang adanya salat hajat. Dan cukup banyak pendapat ulama termasuk fatwa Lajnah Daim di Saudi itu mengeluarkan bahwasanya semua hadis tentang masalah salat hajat itu tidak benar ataupun kebanyakan sangat lemah. Sehingga tidak dikenal dari hadis Nabi SAW yang sahih adanya salat hajat. Di sini kita masih membahas tentang masalah judul terlebih dahulu ya. Maka nanti kalau saat kita bahas hadis, kalau ada yang bertanya, lalu ini hadis tentang apa? Karena babnya adalah bab salat hajat. Judulnya begitu. Ini adalah salat nawafil, ya, salat sunnah secara umum. Seperti misalnya kalau Anda lagi ada waktu lowong,
Misal antara duhur sama asar seperti sekarang misalnya, antara Jumat dengan asar, Anda lagi lowong, lalu Anda masih punya wudu, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat sunnah. Dikenal dengan sholat sunnah nafilah, sunnah tambahan. Anda cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ada dalilnya. Ya, itu ada dalilnya. Nah, jadi tidak dikhususkan namanya sholat hajat. Ya, ini yang perlu kita titik beratkan. Tadi saya bilang butuh fokus sedikit di judulnya ya. Nanti akan kita panjang lebar membaca tentang penjelasan ulama berhubungan dengan hadis yang akan kita baca. Kita akan masuk ke hadisnya teman-teman sekalian. Ini sebuah hadis saja, hadis dengan sanad sahih dan urutan 681 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhum, annal a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yakshifa li an basari. Qala au ad'uk. Qala ya Rasulullah innahu qad syakka alayya dhihabu basari. Qala fantaliq fatawadda thumma salli rak'atain thumma qul. Sampai sini terjemahkan dulu bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan penglihatan mataku. Jadi orang ini buta. Maka beliau SAW mengatakan, atau aku biarkan saja kamu seperti itu. Maksudnya aku tidak doakan, tapi itu akan lebih baik buat kamu, ada pahalanya. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku memberatkanku. Maka Rasulullah SAW menganjurkan orang tersebut mengatakan, pergilah lalu berwuduklah. Kemudian sholatlah 2 rakaat, lalu ucapkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifa li an basari. Allahumma syaffi'hu fi wa syaffi'ni fi nafsi. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, M-nya besar kata ganti Allah, dan menghadap kepadamu, M-nya juga ya kata ganti Allah besar. Maksudnya ditulis dengan huruf besar, dengan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, nabi Allah, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu agar dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah, terimalah syafaatnya padaku dan terimalah syafaatku pada diriku. Lalu lanjutan hadisnya dikatakan, faraja'a wa qad kashafallahu an basarihi. Lalu dia pulang sementara Allah telah menyembuhkan penglihatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan, sahih, gharib ya. Dan An-Nasa'i mengatakan, dan ini lafadznya An-Nasa'i. Ibnu Majah juga meriwayatkan, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam Sahih, dan Al-Hakim dia berkata sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi tanpa ada potongan kemudian sholatlah 2 rakaat. Akan tapi dia mengatakan fa'amarahu an yatawadda fa yuhsina wudu'ahu thumma yad'u bihadha du'a. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu, kemudian membaguskan wudunya, kemudian berdoa dengan doa ini. Lalu dia menyebutkan yang senada dengan hadis ini dan dia meriwayatkan dalam kitab Ad-Da'awat, maksudnya At-Tirmidzi. Ini kurang lebih isi umumnya hadis. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke penjelasan atau beberapa mutiara yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau hidup, selama bukan sesuatu yang haram dan kita langsung bisa datang bertemu dengan beliau dan meminta sesuatu, maka itu bisa terjadi. Orang lagi sakit minta disembuhkan, orang lagi kesulitan minta dimudahkan, dan apa saja. Selama itu bukan mengubah sistem atau sesuatu yang telah Allah tentukan atau sesuatu yang haram. Makanya di dalam kasus penyembuhan ini cukup banyak riwayat tersebutkan ya. Seperti misalnya riwayat ini, bagaimana orang buta ini datang lalu menyampaikan kepada Nabi SAW tentang masalah ya, matanya yang buta dan dia ingin Nabi SAW berdoa agar dia disembuhkan. Juga pernah terjadi itu di salah satu peperangan ya.
Ada seorang sahabat yang matanya kena anak panah sampai matanya itu tercongkel ya, hampir putus dan hampir keluar gitu. Maka dia pun meminta agar dibawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mencabut anak panah itu, lalu kemudian memasukkan kembali bola matanya. Kemudian Nabi SAW mendoakan, lalu sembuh. Ya. Betul juga pernah ada sahabat yang kakinya patah. Ya. Kemudian Nabi SAW menyemburkan ludah beliau pada kaki sahabat tersebut, lalu sembuhlah dia. Dan sekian banyak kasus dari mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Hanya saja perlu kita garis bawahi, ini adalah pengkhususan ya, Nabi SAW, dan itu di masa hidup beliau SAW. Ya, yang seperti ini di masa hidup beliau SAW, dan itulah yang terjadi, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Mereka di masa Nabi SAW hidup, mereka melakukan itu. Tapi di masa Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka mereka tidak melakukan itu. Jadi kita perlu ketahui, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu masih hidup setelah meninggalnya Nabi SAW sekian tahun. Ya. Beliau masih hidup sampai di zaman Ali radhiyallahu anhu, sampai di zaman Muawiyah. Jadi setelah Nabi SAW meninggal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Muawiyah. Ya. Di masa inilah meninggal Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada 5 khalifah ya, yang dilewatin setelah meninggalnya Nabi SAW. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, kan? Uthman kurang lebih 12-13 tahun, Ali bin Abi Thalib sekitar hampir 2 tahun. Ini kan waktu yang cukup lama, gitu. Tambah lagi Muawiyah, ya. Jadi masih puluhan tahun Aisyah hidup radhiyallahu anha setelah meninggalnya Nabi SAW, dan beliau tidur di kamarnya, yang dimana dekat dari ranjang tidur beliau adalah kuburan Nabi SAW. Belum pernah satupun riwayat dinukil kalau Aisyah membuka pintu rumahnya dan mengatakan kepada para sahabat, ini kuburan Nabi, datanglah ambillah tanahnya, ambillah keberkahan. Mintalah kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal. Tidak ada semua ini. Ya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim hanya datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian mereka pulang dan beraktivitas seperti biasa. Maka ini perlu digarisbawahi. Kalau Nabi SAW saja mereka atau para sahabat tidak lakukan, maka bagaimana dengan orang-orang selain Nabi SAW, walaupun dia seorang yang dianggap sangat alim di tengah-tengah komunitasnya. Ya, karena ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Mereka mengkultuskan kuburan. Kalau Nabi SAW saja tidak dikultus, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah melaknat Yahudi dan Nasara, atau Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai ya, tempat sholat. Ya, artinya untuk berdoa, untuk segala macam gitu, minta-minta. Padahal sebenarnya tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Nah ini juga perlu digarisbawahi. Belum pernah juga Nabi SAW di masa hidup beliau menyuruh para sahabat untuk datang ke kuburan para syuhada Uhud. Lalu mengambil tanah-tanahnya. Ya, padahal itu syuhada. Jelas ada Hamzah radhiyallahu anhu, ada Mus'ab radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Haram. Ya. Ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dan mereka orang-orang yang mulia di Uhud. Nabi SAW datang menziarahi kuburan tersebut, mengucapkan salam, tapi tidak mengambil tanahnya, tidak menyuruh sahabat. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan masalah itu. Ya. Itu juga dengan kuburan istri beliau di Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Itu juga dengan kuburan para syuhada Badr di kota Badr ya. Itu juga dengan kuburan para sahabat di Baqi. Nabi SAW hampir dalam satu pekan beberapa kali menziarahi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Tapi tidak pernah ada riwayat satu kali pun Nabi SAW menyuruh mengambil tanahnya, batunya, atau menggunakan mereka perantara untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang soleh semuanya, ya. Jadi Anda harus menggunakan akal sehat Anda. Karena ini menjadi seperti sebuah hal yang biasa dan lumrah dianggap oleh sebagian orang untuk datang ke kuburan yang dianggap orang selalu minta-minta kepada kuburan tersebut, lalu ambil tanahnya, lalu meletakkan air, lalu segala macam perbuatan yang ini bisa membawa kepada kesyirikan terhadap perbuatan mereka. Jadi ini ya perlu digarisbawahi adalah terjadi di masa hidup Nabi SAW. Dan ini merupakan khususiyatun Nabi SAW, khusus Nabi SAW. Mirip dengan kasus pada saat Nabi SAW menancapkan 2 pelapa kurma di atas kuburan, 2 kuburan yang sedang disiksa di kuburan. Yang Nabi SAW jalan ya, dengan beberapa orang sahabat. Ada riwayat tentang Jabir, ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, sesungguhnya 2 pemilik kuburan ini sedang disiksa.
Dan mereka disiksa bukan hal yang dianggap besar. Sesungguhnya itu besar. Maksudnya di tengah-tengah masyarakat tidak dianggap itu sesuatu yang besar. Tapi itu besar. Itu dosa besar. Yang satunya suka mengadu domba, yang satu lagi suka atau tidak cebok pada saat kencing. Lalu Nabi SAW suruh mengambil minta pelapa kurma, ya, kemudian menancapkan di kuburan, gitu kan. Maaf kalau saya keliru, tapi seingat saya itu ya. Bisa saja memang hadits yang saya sampaikan ini berbeda dengan kasus dua orang yang disiksa tentang adu domba dengan orang yang tidak cebok. Tapi yang jelas Nabi SAW dalam riwayat pernah melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Lalu Nabi SAW minta pelapa kurma, kemudian membagi dua, kemudian menancapkan, dan beliau mengatakan SAW, sesungguhnya ya, azab atau siksaan akan diringankan untuk mereka berdua selama pelapa kurma ini belum kering. Nah, ini banyak orang yang salah fahami. Mereka anggap dengan ini berarti kita boleh taburin bunga di kuburan. Padahal Nabi SAW bukan menaburkan bunga, tapi pelapa kurma. Dan perlu kita garis bawahi, Nabi SAW tidak meletakkan ini di sebuah kuburan. Dan juga tidak pernah difahami oleh para sahabat kalau menancapkan pelapa kurma di kuburan itu akan meringankan siksa. Mereka faham benar kalau ini hanya khusus buat Nabi SAW. Terbukti sahabat-sahabat yang merawi hadits ini tidak mengingatkan agar jangan lupa ya, tancapkan pelapa kurma di kuburan kerabat-kerabat kalian supaya sisa mereka, kubur mereka ringan. Atau tidak ada sahabat yang melakukan perbuatan yang Nabi SAW melakukan ini, karena ini mereka tahu ini khusus buat Nabi SAW. Maka memang ada yang khusus untuk Nabi SAW, teman-teman sekalian, yang jangan sampai kita menarik dalam kehidupan kita, karena itu khusus buat Nabi SAW. Di antaranya juga seperti ini. Ya. Kemudian tentu yang Nabi SAW lakukan di sini dimaksudkan dengan ya, orang datang dan meminta sesuatu kepada beliau lalu mustajab. Ini memang umumnya terjadi pada kehidupan Nabi SAW. Ya. Kalau ada yang bertanya lalu, boleh nggak saya datang kepada orang soleh tapi masih hidup? Lalu saya mengatakan doakan saya. Boleh. Sebagai contoh ya, gitu. Sebagai contoh, boleh saja, gitu kan. Tapi tidak pada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak pada orang yang sudah meninggal dunia. Pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi SAW menyampaikan setiap kali ada yang coba meminta doa kepada beliau agar disembuhkan penyakitnya. Seperti kasus juga pernah ada wanita yang kena penyakit ayan ya. Penyakit epileps ya. Agar disembuhkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau saya doakan sembuh. Tapi kalau kau sabar kau akan dapat surga. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya bahwasanya kalau ada cobaan datang dan kalian bersabar, tetap ikhtiar berobat, tapi bukan instan. Minta doakan langsung sekarang sembuh. Nikmati proses nanti sembuh juga. Ya. Itu akan bisa ada balasan surganya, ada balasan pahala yang besar. Atau memang kalau mau saya doakan sekarang bisa sembuh. Tapi tidak ada jaminan itunya. Nah, di hadis yang riwayat Bukhari tentang wanita yang kena penyakit epileps itu, dia mengatakan kalau gitu saya bersabar. Karena balasnya surga. Tapi di sini, laki-laki buta ini tidak. Dia mengatakan pada saat Nabi SAW tawarkan, kalau kau bersabar lebih baik. Ya. Tapi kalau kau mau saya berdoa untukmu, maka dia mengatakan, ya Rasulullah doakan aku. Dia lebih pilih kesembuhan. Ya. Nanti akan kita bacakan insya Allah ada riwayat yang mirip ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lebih menjelaskan lagi tentang masalah riwayat ini. Saya coba korek dulu mutiaranya ya. Jadi Nabi SAW memberikan pilihan agar umatnya lebih bersabar. Tidak instan langsung ada musibah, langsung musibah itu dihilangkan. Karena balasannya sangat besar. Ada sebuah riwayat lain juga berbunyi kata Nabi SAW, andai saja orang-orang di akhirat nanti melihat bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang penuh dengan cobaan di muka bumi ini dan mereka bersabar, maka mereka berharap dikembalikan ke dunia, lalu kemudian kulit mereka digunting-gunting. Ya. Artinya orang-orang yang cobaannya sedikit di dunia ini, itu berharap kembali ke dunia, kemudian digunting-gunting kulit mereka saking sakitnya ya, dan beratnya cobaan tersebut, dan mereka sabar agar mereka bisa mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang diuji yang di akhirat. Tapi tentu tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Tapi tentu tidak mungkin kembali
ke dunia lagi. Kemudian pelajaran yang ketiga, boleh seseorang mengeluhkan permasalahannya, gitu kan? Bukan berarti tidak boleh, tapi pada ahlinya. Misalnya Anda sakit, Anda keluhkan kepada dokter. Atau Anda ada masalah yang berhubungan dengan masalah kejiwaan, masalah pengetahuan agama yang Anda butuhkan informasinya, Anda sampaikan kepada seorang dai atau alim. Maka ini boleh saja. Tapi tidak kepada semua orang. Ini pelajaran penting yang ketiga ya. Jadi jangan teman-teman sekalian, setiap ada masalah kita bicara sama semua orang. Karena orang-orang ini mungkin tidak paham dan tidak ada solusi dari mereka. Di sini Anda tidak bersabar kalau begitu. Tapi kalau Anda bicara sama ahlinya agar mendapatkan solusi, di situ Anda tetap masih masuk dalam bab sabar yang kita harapkan pahalanya sangat besar. Ya. Pelajaran yang keempat adalah boleh seseorang berdoa. Dan doa itu boleh langsung berdoa, boleh juga diikuti dengan sholat 2 rakaat. Yang tadi saya bilang sholat ini terhitung sholat nafilah atau sholat tambahan. Sebagaimana Nabi SAW anjurkan orang buta ini. Agar dia berwudu, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu baru dia berdoa. Ya, ini boleh. Tapi boleh juga Anda langsung berdoa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya ya, yang kita ambil adalah di sini Nabi SAW pada saat orang ini diajarkan doa, bukan berarti orang itu bertawassul kepada zatnya Nabi, tapi bertawassul kepada doanya Nabi SAW. Itu yang ditekankan oleh para ulama ya. Makanya di sini perkataan dia, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabiku Muhammad SAW. Maksudnya ya Allah, aku sekarang bersama dengan utusan Nabi Muhammad SAW ini menghadap kepadamu. Nabi ini pembawa rahmat. Maksudnya ajaran syariat yang telah engkau turunkan semua penuh dengan rahmat. Aku sudah memahaminya. Wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu. Lalu dia menghadap kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, aku sudah menghadap kepada Tuhanku. Ya, tadi kan dia bilang, ya Allah aku menghadap kepadamu dengan Nabi Rahmat, Nabiku Muhammad. Lalu dia balik kepada Nabi Muhammad SAW lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, aku ya menghadap ya, kepada Tuhanku denganmu agar dia menyembuhkan penglihatanku. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Allah terimalah syafaatnya padaku. Maksudnya terimalah doa Nabi SAW agar menyembuhkanku dan terimalah syafaatku pada diriku dan doaku juga untuk diriku. Jadi saya dan Nabi ini akan berdoa bersama. Nah ini perlu digarisbawahi. Kenapa kami titik beratkan ini? Karena ada sebagian orang menganggap dari hadits ini boleh seseorang bertawassul gitu kan, dengan Nabi SAW walaupun Nabi sudah meninggal. Sudah kita titik beratkan tadi. Kalau masih hidup itu lain. Tapi kalau sudah meninggal tentu tidak ada anjuran sama sekali. Saya akan coba bacakan teman-teman sekalian beberapa penjelasan ulama berhubungan dengan masalah ini. Kita mulai dulu daripada hadis ya yang serupa dengan ini namun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang berbunyi tentu dengan sanad sahih yang ini dari Uthman bin Hunayf an rajulan dharirul basar atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya seseorang yang buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ud'ullaha an yu'afini." Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, "In syi'ta da'autu lak." Kalau kau mau, aku bisa doakan. Maksudnya kau langsung sembuh sekarang. Wa in syi'ta akhartu dzak. Kalau kau mau, aku tunda permintaan doa itu. Fahuwa khairun lak. Itu lebih baik untuk kamu. Maksudnya pahalanya besar. Wa fi riwayah wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Dan dalam riwayatnya dikatakan kalau kau bersabar maka itu lebih baik buat kamu. Artinya akan lebih besar pahala kau dapatkan, akan lebih mudah menuju ke surga ya. Qala ud'uhum. Maka orang itu mengatakan berdoalah kepada Allah. Dia lebih pilih untuk sembuhkan penglihatannya. Sementara dalam hadis yang tadi kita baca dalam buku kita ini atau kitab kita ini memang dia mengatakan berdoalah untukku ya Rasulullah.
Fa'amarahu an yatawadda. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk berwudu. Fayuhsinu wudu'ah. Dan dia membaguskan, menyempurnakan wudu'nya. Fayusalli raka'atain. Lalu dia salat 2 rakaat. Wa yadu'u bihadad du'a. Kemudian dia mulai membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Wa tawajjuh ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku menghadap kepadamu bersama dengan nabiku. Ya, nabimu Muhammad. Nabi yang penuh dengan rahmat. Atau pembawa rahmat. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila Rabbi. Lalu beliau menghadap kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku, ya, bersamamu ya, fi hajati hadi, agar hajatku dipenuhi. Fataqdi li, maka harusnya dengan doa ini, doaku dan doamu ya Rasulullah, maka dipenuhi hajatku ini. Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi, maksudnya doanya Nabi ini kepadamu agar aku sembuh, dan terima juga syafaatku yang aku minta, ya, pertolongan atau melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa fa'ala ar-rajula fa bara. Maka orang itu pun melakukan, kemudian sembuhlah dia. Waqad ashkala hadzal hadits ala ba'd an-nas wa dhannu anna fihi hujjatun ala ba'd anwa' tawassul bid'i. Dan ada sebagian orang telah punya masalah dalam hadis ini, dalam pemahamannya. Dan mereka menjadikan ini sebagai hujjah, bolehnya bertawassul yang dilarang. Walaysal amru kadzalik, dan bukan seperti itu. Waqad ajaba 'anil ishkal alladhi qad yufham min hadzal hadits katsirun min ahli ilm. Dan ada banyak jawaban-jawaban dari para ahli ilmu, para ulama yang menjawab tentang permasalahan hadis ini. وَبَيَّنُوا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ مِمَّنْ يَرَى التَّوَسُّلْ بِدْعِي. Dan ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bolehnya bertawassul yang dilarang. Maksudnya tawassul dengan orang mati, karena dianggap, ini kan orang ini datang kepada Nabi SAW, boleh bertawassul dengan Nabi. Mereka tidak tarik bahwasanya itu di masa hidupnya Nabi. Mereka mengatakan, oh kalau itu saja orang bisa, berarti setelah Nabi mati pun boleh. Padahal tidak pernah ada sahabat melakukan itu setelah Nabi SAW meninggal. Ini sudah kita jelaskan tadi di awal. Sawan kana bidzati au bil jah. Tidak pernah dengan fisik Nabi, apalagi dengan kedudukan beliau. Fadlan anit tawassul bil amwati. Apalagi sampai meminta bertawassul dengan orang yang sudah mati. Wa du'aihim min dunillah. Dan berdoa kepada mereka selain Allah. Wa min ahsan durud al-ilmiyah al-muhkama ma satarahu al-allama Syekh Muhammad Nasiruddin Albani fi kitabih at-tawassul anwa'ihi wa ahkamihi. Dan yang paling bagus jawaban yang ditulis oleh Syekh Albani. Kenapa kita datangkan Syekh Albani? Karena beliau memang yang mentahqiq buku ini, yang mengeluarkan hadis-hadis yang sahih gitu. Dalam buku beliau judulnya Tawassul dan macam-macamnya serta hukum-hukumnya. Fakana mimma qala rahimahullah ta'liqan ala hadzal hadits, dan beliau menyebutkan pada setelah menyebutkan hadis ini beberapa poin. Beliau mengatakan wa amma nahnu fanara anna hadzal hadits la hujjata lahum fihi ala tawassul bidzat. Hadits ini jelas sekali dalam pendapat kami, tidak sama sekali bisa dijadikan sebagai argumentasi tentang bertawassul, ya, dengan zat, dengan fisik, ya. Mengatakan misalnya melalui fisik orang ini saya terimalah hajat saya ya Allah gitu, ya. Bal huwa dalilun akhar ala an-naw' ats-tsalits min anwa' at-tawassul al-masyru'. Tapi dia adalah bagian daripada tawassul yang dibolehkan. Ya, karena beliau merincikan sampai 3, beliau mengatakan bagian yang ketiga, wa huwa tawassul bi du'a'ir rajul salih, yaitu bertawassul dengan orang yang saleh. Dan tawassul al-a'ma innama kana bi du'a'i sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ini sebenarnya bertawassul bukan pada zatnya Nabi, fisik Nabi, tapi pada doanya Nabi. Waladilla ala ma naqulu min al-hadits nafsuhu katsira wa ahammuha. Beliau mengatakan, dan dalil atau argumentasi terhadap apa yang kami ucapkan ini dari hadis itu sendiri cukup banyak. Yang terpenting adalah yang pertama, awalan, anna la'ama innama ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'u lahu. Bahwasanya orang yang buta ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi doakan dia. Jadi permasalahannya adalah di doa. Dia sedang minta Nabi doakan. Wa dzaka qauluhu ud'ullaha an yu'afini. Diambil dari potongan perkataan orang ini, ya, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Wa huwa tawassul ila Allah Ta'ala bidu'aihi. Maka dia, ya, berdoa kepada Allah. Tawassulnya adalah berdoa kepada Allah. Boleh orang hidup kita mengatakan doain saya boleh. Ya. Tapi orang mati nggak boleh di sini. Ini orang hidup.
Li'annahu ya'lam anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam arja lil qabuli indallahi bi khilafi du'a ghairihi. Karena dia yakin doanya Nabi lebih diterima di sisi Allah daripada doa selain daripada Nabi SAW. Walau kana qasdul a'mad tawassul bidhatin Nabi SAW au jahu au haqqahum lama kana thamatal haja bihi ila an ya'ti Nabi SAW. Kalau yang dimaksud oleh orang buta ini adalah bertawassul dengan zatnya Nabi karena fisiknya Nabi atau kedudukannya atau haknya, maka tidak ada hajat dia datangi Nabi SAW. Wa yatlub minhu du'a lahu, dan tidak butuh dia datang untuk minta Nabi doakan dia. Bal kana yaq'ud fi baitihi wa yad'u rabbahu bi an yaqul mathalan, cukup dia duduk di rumahnya sambil dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika wa manzilatihi 'indaka an tashfiyani. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedudukan nabimu ya di sisimu agar engkau menyembuhkanku, wa taj'alni basira, agar engkau menjadikanku bisa melihat. Walakin lam yaf'al, tapi orangnya tidak lakukan karena dia bukan targetnya kedudukan dan fisik Nabi SAW, tapi doanya Nabi. Makanya Nabi masih hidup, dia datang berdoakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, thaniyan, anna Nabi SAW wa'adahu bid-du'a ma'a nusihi lahu bibayan ma huwal afdalu lahu. Nabi SAW menjanjikan untuk mendoakan orang ini dengan diikuti nasihat sebenarnya agar dia ikuti yang lebih baik, yaitu dia bersabar. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Demi daripada potongan hadis yang berbunyi, kalau kau mau aku doakan kau, artinya kau sembuh sekarang, tapi kalau kau mau kau bersabar maka itu lebih baik untuk kamu. Jadi di sini permasalahan adalah masalah doa, bukan zat ya. Thalithan, yang ketiga, israrul a'ma 'ala du'a wa huwa qalu fad'u. Bagaimana orang buta ini ngotot ya tanda kutip atau berharap ya, agar didoakan. Dan dari potongan fad'u, doakan saya. Fahada yaqtadi anna Rasulullah SAW da'a lahu. Dan ini berarti melahirkan pemahaman bahwasanya Nabi SAW mendoakan dia. Liannahu sallallahu alaihi wasallam khairu man waffa bima wa'ad. Karena Nabi SAW orang yang paling selalu menepati janji. Waqad wa'adahu bid-du'a lahu in sya'a kama sabaq. Dan Nabi SAW telah menjanjikan dia untuk mendoakan dia sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Fala budda annahu sallallahu alaihi wasallam da'a lahu. Maka pasti Nabi SAW sudah mendoakan dia. Fathabatal murad, maka apa yang diinginkan telah tercapai. Waqad wajjaha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'ma bidafi' min rahmatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang buta ini karena kasih sayangnya Nabi. Wa biharsi minhu an yastajib Allah Ta'ala du'ahu fi. Dan dia, Nabi SAW selalu berusaha agar Allah memang mengabulkan doa orang ini gitu. Atau doa Nabi SAW untuk orang itu. Dan dikatakan di sini, wajjahu ila naw'u tsani min at-tawassul al-masyru'. Dia mengarahkan pada tawassul yang kedua, menurut Syekh Albani bagian yang kedua, karena beliau susun urutannya, yang diperintahkan wahwa tawassul bil amal salih, yaitu bertawassul dengan amal salih. Dia jma'lahu al-khaira min atrafihi, agar dia menyatukan untuknya semua kebaikan dari semua sisinya. Fa'amaru an yatawadda yusalli raka'atain thumma yad'u li nafsihi. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk berwudu lalu salat, kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi dia mendapatkan, dia juga mendekatkan diri kepada Allah, dia juga berdoa, dia juga minta Nabi SAW mendoakan. Jadi dua kebaikan digabungkan. Wa hadhil a'mal ta'atun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amal, termasuk amal yang ketaatan kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Yakdumuhu baina yaday du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Atau yukaddimuha baina yaday du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Yang terlihat dari doa Nabi SAW untuk dia. Wa hiya tadkhul fi qouli ta'ala wabtaghu ilaihi al-wasilah. Ini maksud dalam firman Allah SWT, dan lakukanlah wasilah pendekatan diri kepada Allah. Wa ala hadha fal hadithatu kulluha taduru hawla ad-du'a. Dari sini kita bisa ambil bahwasanya semua bahasan berputar di masalah doa. Kama huwa zahir, dan itu kelihatan nampak sekali. Wa laysa fiha dzikrun syai'un mimma yaz'umuna. Dan tidak ada sedikit pun dari apa yang mereka prasangkakan itu. Kemudian rabi'an, yang keempat jawabannya, anna fid du'a alladhi 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahu an yaqul, bahwasanya doa yang Nabi SAW ajarkan kepada orang itu yang berbunyi Allahumma fashaffi'hu fiyya,
ya Allah, ya, sembuhkanlah aku melalui syafaatnya dia, ya. Wa hadha yastahilu hamluhu ala tawassul bi dzatihi sallallahu alaihi wasallam aw ja'ahu aw haqqahu. Dan ini tidak mungkin berhubungan sama zatnya Nabi atau kedudukan ataupun hak beliau. Innal ma'na, karena makna daripada perintah doa ini, Allahumma akbil syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam fiyya. Artinya, ya Allah, terimalah doanya Nabi, ya, untukku. Doanya Nabi kepadamu untukku. Ay ikbal doahu fi an tarudda alayya basari. Yaitu terimalah doanya Nabi agar engkau mengembalikan penglihatanku. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan poin daripada itu, ya. Khamisan, yang kelima, anna mimma 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'ama ay yaqul, juga termasuk di antara potongan Nabi SAW ajarkan kepada orang buta ini agar dia mengucapkan wa syafi'ni fihi, dan sembuhkanlah aku melalui dia, ay ikbal syafaati, atau terimalah wa syafi'ni fihi, maksudnya terimalah doaku ini, ya. Ini artinya adalah terimalah doaku, ay doai fi an taqbala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam. Doaku, ya Allah, agar engkau menerima doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyembuhkanku, gitu. Ay doahu fi an taruddu alayya basari, yaitu doanya Nabi agar menyembalikan penglihatanku. Hadzal ma'na alladhi la yumkin an yufham min hadhil jumlah siwahu. Dan tidak mungkin bisa difahami dari jumlah ini pemahaman selain daripada ini. Walihada taral mukhalifina yatajahalunaha. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak memahami masalah ini, yang memahami lain daripada makna hadis ini. Wala yata'arraduna laha min qaribin aw min ba'id, dan mereka tidak memahami dari dekat ataupun dari jauh, ya. Sadisan, yang keenam, inna hadzal hadis dzakara ulama fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ahu al-mustajab. Hadis ini umumnya disebutkan oleh para ulama dalam bab mukjizatnya Nabi SAW dan doa-doa beliau yang mustajab. Wa ma adharahu Allahu bi barakati du'ai, ya, dan ini termasuk tanda-tanda yang Allah perlihatkan dari doa beliau, berkah doa beliau, ya. Minal khawariki wal ibra'i minal ahad, dari kesembuhan-kesembuhan, dari pelepasan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Fa innahu bi du'ai sallallahu alaihi wasallam li hadzal ama 'ada Allahu alaihi basara. Karena dengan doa Nabi SAW kepada Allah untuk orang buta ini, maka Allah kembalikan penglihatannya. Walidzalika rawahul musannifuna fi dalail nubuwah. Oleh karena itu para penulis-penulis hadis menulis khusus dalam bab mukjizat kenabian, kal Baihaqi wa ghairihi, seperti Baihaqi dan selainnya. Fa hada yadullu ala anna as-sirru fi syifa'il a'ma innama huwa du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwasanya rahasia dari sembuhnya orang buta itu justru karena doanya Nabi. Bukan zatnya Nabi, bukan kedudukannya, tapi karena doanya. Falau kana as-sirru fi syifa'il a'ma annahu tawassul bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadrihi wa haqqihi, kalau seandainya sembuhnya orang buta ini karena tawassul pada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kedudukannya dan haknya, kama yafham 'ammatul mutaakhirin, sebagaimana ulama-ulama terakhir banyak memahami masalah itu, lakana minal mafrudi an yahsul hada syifa di ghairihi minal umyan alladzina yatawassaluna bi jahi sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya semua orang sekarang yang bertawassul dengan kedudukan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal, orang-orang buta semuanya pada sembuh. Bal wa yudammuna ilaihi ahyanan jahu jami' anbiya wal mursalin. Bahkan mereka menggabungkan kedudukan-kedudukan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Wa kullul awliya wa syuhada wa salihin, dan semua orang wali-wali dan juga orang-orang yang mati syahid dan orang-orang salih. Wajah kullu man lahu jahu indallahi minal malaika, dan kedudukan semua yang punya kedudukan di sisi Allah seperti para malaikat. Wal insu wal jin ajma'in, manusia dan juga jin yang punya kedudukan. Walam na'lam wala nadhunnu ahadan qad 'alima husulu mithla hadzal khilal al-qurun at-tawila ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yawm. Tapi kami tidak pernah temukan ini. Belum pernah ada memang yang melakukan perbuatan ini, gitu. Dari zaman Nabi SAW sampai waktu kita ini. Wa bihada at-tawdih yatabayyan anna qawl al-ama fi du'aihi, dan dari penjelasan ini bisa difahami dari doanya si buta tadi ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, wa tawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertawassul, ya, kepadamu, ya, dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam ini. Innamal muradu bihi, yang dimaksud di sini adalah atawassal ilaika bidu'ai nabik. Maksudnya aku bertawassul kepadamu
ya, dengan doa nabimu ini, ya. Ai ala hadf al-mudhaf wa hadha amrul ma'ruf fil lughah. Ya, jadi maksud di sini jelas ini dan secara bahasa bisa difahami, ya, bahwasanya dimaksud adalah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam. Ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah pemahaman hadis ini. Allah